Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ghozi Izzuddin Histikar Fajar akan menjawab soal-soal UTS Ulumul Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza rahmatum mir rabbi فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا إِلَّا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَانُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Shadaqallahul Adzim. Surat Al-Kahfi termasuk surat Makkiyah. Di sini saya akan menjelaskan asbabul nuzulul surat Al-Kahfi ayat 109 sampai 110. Yang pertama adalah asbabul nuzulul ayat 109 yang berbunyi Qul law kanal bahru midadan lil kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Yang artinya, katakanlah kau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku. Sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datang tambahan sebanyak itu pula. Quran Surat Al-Kahfi ayat 109. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan lain-lain yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa kaum Quraisy berkata kepada Yahudi, berilah kami bahan untuk kami tanyakan kepada orang ini, Muhammad. Mereka berkata, tanyakan kepada tentang ruh. Kaum Quraisy pun bertanya kepada Rasulullah. Maka turunlah ayat tentang ruh, Al-Isra ayat 85. Setelah kaum Quraisy menyampaikan jawabannya, berkatalah kaum Yahudi, kami diberi banyak ilmu dengan diberi Taurat.
Dan barang siapa diberi Taurat, sesungguhnya ia diberi kebaikan yang banyak. Maka turunlah ayat ini, Al-Kahfi ayat 109, yang menegaskan bahwa ilmu Allah tidak akan ada yang menyerupainya dan tidak akan ada habis-habisnya. Dan yang terakhir adalah surat Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kul innamal ana basyarum mithlukum yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid. Faman kana barju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala busyrik bi ibadati rabbih ahadan. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Allah kamu itu adalah Allah yang Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Robnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Robnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Abin Dunya di dalam kitab Al-Ikhlas yang bersumber dari Tawus. Hadis ini mursal. Diriwayatkan pula oleh Al-Hakim di dalam kitab Mustadzab, tapi maushul dari Taurus yang bersumber dari Ibnu Abbas. Al-Hakim mensahihkannya berdasarkan syarat Asy-Syaikhain Al-Bukhari dan Muslim, bahwa seorang laki-laki berkata, "Ya Rasul, aku ini tabah dalam peperangan dan mengharap ridho Allah, namun aku juga ingin kedudukanku terlihat oleh orang lain." Rasulullah tidak menjawab sedikit pun, sehingga turun ayat ini, Al-Kahfi ayat 110, sebagai pegangan bagi orang-orang yang menghadap ridho Allah. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Mujahid, bahwa seorang muslim yang berperang karena ingin terlihat kedudukannya oleh orang lain, maka Allah menurunkan ayat ini, Surat Al-Kahfi ayat 110, yang memberikan pegangan bagaimana seharusnya untuk mencapai ridho Allah. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Mu'aim dan Ibnu Asakir di dalam kitab tarikhnya dari As-Sudis Saghir dari Al-Kalbi dari Abu Sahih dari Ibnu Abbas yang bersumber dari Jundub bin Zubair, bahwa ayat ini Al-Kahfi, Quran Surat Al-Kahfi ayat 110, turun sebagai teguran kepada orang yang sholat, saum atau sedekah, yang memperbanyak ibadahnya apabila mendapat pujian dan merasa gembira atas pujian tersebut. Itu saja jawaban UTS dari saya. Mohon maaf bila ada kekeliruan atau kesalahan dalam membaca Al-Quran ataupun dalam menceritakan asbabun nuzulnya. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.